Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat alkemi, dalam video presentasi sebelumnya kita telah membahas reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan garam. Garam-garam tersebut jika dilarutkan di dalam air, maka terdapat garam yang dapat terhidrolisis di dalam air. Nah, dalam video ini kita akan membahas bagaimana reaksi hidrolisis itu terjadi terhadap garam terlarut. Baiklah, kita simak bersama video presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, bila dilarutkan dalam air suatu garam, itu akan terion menjadi kation dan anion. Misalnya, natrium klorida jika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Demikian juga, kalau ada garam natrium sianida, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan Cn-. Kemudian, amonium klorida jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion amonium dan Cl-. Nah, kation dan anion ini ada yang dapat bereaksi dengan air dan ada yang tidak dapat bereaksi dengan air. Bereaksinya kation atau anion penyusun garam dengan air membentuk asam atau basanya kembali, itu disebut dengan hidrolisis garam. Komponen ion dari garam yang dapat terhidrolisis itu hanya ion dari asam lemah atau basa lemah saja. Sementara ion yang berasal dari asam atau basa kuat di dalam air tidak mengalami hidrolisis. Sekali lagi, yang mengalami hidrolisis dalam air hanya yang berasal dari asam atau basa lemah saja. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Kita mulai dari garam yang terbuat dari basa kuat dan asam kuat. Nah, karena sama-sama berasal dari komponen yang kuat, sekali lagi ion-ionnya tidak terhidrolisis. Nah, larutan garam dari basa kuat dan asam kuat itu jika dilarutkan dalam air, maka larutannya akan bersifat netral. Nah, misalnya ini NaCl, ini berasal dari NaOH, basa kuat, dan HCl, asam kuat. Nah, NaCl kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Nah, Na+ di dalam air itu tidak terjadi reaksi hidrolisis atau tidak terhidrolisis. Begitu juga Cl- di dalam air tidak terjadi reaksi hidrolisis atau tidak terhidrolisis. Karena tidak ada ion H+ atau OH- yang dihasilkan oleh larutan garam basa kuat dan asam kuat, maka larutan garamnya akan bersifat netral. Nah, ini contoh lain, natrium sulfat. Ini dari NaOH basa kuat dan ini dari asam sulfat asam kuat. Kalium klorida, ini dari KOH dan ini dari HCl, sama-sama kuat. Yang ini kalsium klorida, ini dari kalsium hidroksida basa kuat dan HCl. Kemudian natrium nitrat, ini dari NaOH, ini dari HNO3, sama-sama kuat. Yang terakhir kalsium nitrat, ini kalsium berasal dari basa kuat dan nitrat berasal dari asam kuat. Nah, sekali lagi, garam dari basa kuat dan asam kuat, kedua ionnya tidak terhidrolisis dan larutan garamnya bersifat netral. Yang kedua adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, dia akan terhidrolisis sebagian karena ada komponen yang lemah. Nah, yang terhidrolisis adalah komponen yang lemah, yaitu nanti ion yang berasal dari basa lemah. Larutan garamnya akan bersifat asam. Nah, sekali lagi, ion yang terhidrolisis adalah komponen basa lemahnya. Nah, misalnya ini ada NH4Cl, amonium klorida.
NH4 ini berasal dari basa lemah yaitu NH4OH dan Cl ini berasal dari asam kuat yaitu HCl. Kalau NH4Cl dilarutkan dalam air menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ jika bertemu dengan air maka dia akan mengalami reaksi kesetimbangan membentuk basanya kembali. Nih, NH4OH. Nah, karena NH4 ini mengambil OH dari H2O, maka tersisalah H+. Nah, karena menghasilkan H+, maka garam dari asam kuat dan basa lemah itu bersifat asam. Sementara Cl- karena dia merupakan asam kuat, berasal dari ion asam kuat, maka tidak mengalami hidrolisis. Nah, ini contoh lain garam dari asam kuat dan basa lemah NH4,2SO4. Amonium sulfat ini komponen basa lemah dan sulfat adalah asam kuat. Besi 2 nitrat. Nah, ini besi berasal dari komponen basa lemah dan nitrat dari HNO3 asam kuat. Aluminium klorida, ini AlOH3 ini adalah basa lemah dan HCl adalah asam kuat. Nah, sekali lagi garam dari asam kuat dan basa lemah itu ion basa lemahnya yang terhidrolisis, kemudian larutan garamnya bersifat asam. Yang ketiga adalah garam dari basa kuat dan asam lemah. Nah, ini akan terhidrolisis sebagian yaitu komponen dari asam lemahnya dan larutan garamnya bersifat basa. Nah, sekali lagi, ion yang terhidrolisis hanya berasal dari yang lemah saja. Nah, karena yang lemah adalah asamnya, maka berasal dari asam lemahnya. Misalnya ini, natrium sianida, ini berasal dari NaOH basa kuat dan HCN, asam lemah. Maka kalau dilarutkan dalam air, akan menghasilkan ion Na+ dan Cn-. Nah, Na+ karena berasal dari basa kuat, dia tidak terhidrolisis. Sementara ion Cn- ini, karena berasal dari asam lemah, ketika bertemu dengan air, dia akan membentuk kesetimbangan dengan asamnya. Nah, Cn- mengambil H+ dari H2O. Karena H2O ini diambil H+-nya, maka tersisa OH-. Karena reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH-, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Ingat ya, basa itu kalau menghasilkan OH-. Demikian. Contoh lain ini garam-garam dari basa kuat dan asam lemah. Na ini kuat, HF ini lemah. Kemudian kalium karbonat ini berasal dari kalium hidroksida, basa kuat, dan asam karbonat H2CO3 adalah asam lemah. Kemudian ini natrium oksalat. Nah, NaOH-nya adalah basa kuat dan asam oksalatnya asam lemah. Kalium sulfida ini adalah basa kuat, ini H2S asam lemah, dan natrium nitrit Na basa kuat dan NO2 atau HNO2 ini berasal dari asam lemah. Nah, diingat kembali, garam dari basa kuat dan asam lemah terhidrolisis sebagian, kemudian larutan garamnya bersifat basa. Nah, untuk mempermudah saja, sifat larutan garam itu dipengaruhi oleh komponen yang kuat. Kalau yang kuatnya adalah asam kuat, maka dia akan bersifat asam larutan garamnya. Kalau yang kuat adalah basanya, maka dia akan bersifat basa. Kalau sama-sama kuat, berarti dia akan netral. Nah, demikian. Yang terakhir adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Nah, karena kedua-duanya lemah, maka ionnya
nanti terhidrolisis semuanya atau terhidrolisis sempurna. Kemudian sifat garamnya tergantung dari harga Ka dan Kb. Misalnya ini NH4CN, ini NH4 adalah komponen basa lemah, kemudian ini Cn berasal dari HCN adalah asam lemahnya. Kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion NH4+ dan Cn-. Nah, ion NH4+ itu berasal dari basa lemah, terhidrolisis oleh air, membentuk basanya kembali. Nah, karena sudah diambil OH- oleh NH4+, maka H2O melepaskan H+. Kemudian, yang Cn- juga terhidrolisis oleh air, mengambil H+, membentuk asamnya kembali. Karena yang diambil H+, maka dihasilkanlah OH-. Nah, karena menghasilkan komponen asam dan komponen basa, maka sifat larutan garamnya itu tergantung mana yang lebih banyak dihasilkan. Kalau harga Ka-nya lebih besar dari Kb, maka nanti akan bersifat asam. Sementara kalau Kb yang lebih besar akan bersifat basa. Nah, ini contoh garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Ada amonium karbonat, ada besi 2 oksalat, dan aluminium fluorida. Nah, sekali lagi, garam dari asam lemah dan basa lemah itu terhidrolisis total, kedua ionnya terhidrolisis, kemudian sifat larutannya tergantung harga Ka dan Kb. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb, bersifat asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar, bersifat basa. Kalau Ka-nya sama dengan Kb, maka netral atau pH-nya 7. Nah, demikian. Lalu bagaimana cara membuat larutan garam terhidrolisis? Nah, yang pertama pasti melarutkan garam dalam air. Nah, maka akan dihasilkanlah garam terhidrolisis. Misalkan garam-garam ini NaCN, NH4Cl, ini dilarutkan dalam air. Maka akan dihasilkan larutan garam. Jika garam-garam itu tidak tersedia, maka kita bisa mereaksikan asam dan basa, tetapi kedua zatnya harus sama-sama habis bereaksi secara stoikiometri. Contohnya ini, 50 ml CH3COOH, ini adalah asam cuka, 0,1 molar dicampur dengan 25 ml kalsium hidroksida 0,1 molar. Nah, karena ini adalah asam, kemudian ini adalah basa, maka dapat bereaksi. Nah, mula-mula kita punya 5 milimol. Ini dari mana? Ini berasal dari molaritas dikali volume. 0,1 kali 50 ml. Sehingga ini 5 milimol. Kemudian CaOH2 jumlah zatnya adalah 0,1 molar kali 25 ml. Sehingga 2,5 milimol. Nah, perhatikan koefisiennya adalah 2:1. Maka yang bereaksi ini 5 milimol, CaOH2 separohnya, 2,5 milimol. Maka di akhir reaksi, nanti kedua zat sama-sama habis. Sehingga dalam larutan hanya terdapat garam saja. Nah, ini nanti akhirnya sama saja kita dengan melarutkan garam secara langsung. Tapi jalan ini melalui reaksi asam dan basa. Asam dan basanya dibuat sama-sama habis bereaksi secara stoikiometri. Tersisa garam yang akan terhidrolisis. Demikian cara membuat larutan garam terhidrolisis. Yang pertama adalah dengan langsung melarutkan garam jika ada garam. Atau yang kedua, mereaksikan asam dan basa membentuk garam. Asam dan basanya harus sama-sama habis sehingga dalam larutan hanya tersisa garam.
Nah, simpulan presentasi kali ini yang pertama, larutan garam terhidrolisis itu dapat dibuat dengan cara melarutkan garam dalam air atau mereaksikan asam dengan basa, di mana kedua zat harus sama-sama habis bereaksi secara stoikiometri. Kemudian, ion dari garam yang mengalami hidrolisis hanya komponen yang lemah saja. Nah, sedangkan ion dari komponen yang kuat itu tidak terhidrolisis. Yang ketiga, sifat pH garam itu dapat diidentifikasi dari komponen yang lebih kuat. Jika terbuat dari asam kuat dan basa kuat, ini sama-sama kuat, maka sifat larutan garamnya netral atau pH-nya 7. Jika asamnya yang kuat, maka bersifat asam atau pH-nya kurang dari 7. Jika basanya yang kuat, maka pH-nya di atas 7 atau bersifat basa. Kalau sama-sama lemah, maka tergantung Ka dan Kb. Kalau Ka lebih besar bersifat asam, kalau Kb lebih besar bersifat basa. Kalau Ka sama dengan Kb akan bersifat netral. Nah, demikian simpulan presentasi kita. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Sebagai bahan latihan, coba Anda beri centang pada tabel ini. Apakah garam-garam ini mengalami hidrolisis atau tidak? Kemudian, yang mengalami hidrolisis, apakah hidrolisis sebagian atau hidrolisis total? Lalu Anda tentukan juga sifat garamnya bagaimana, apakah asam, basa, atau netral. Kemudian yang kedua, tuliskan reaksi hidrolisis yang terjadi pada garam tersebut. Ingat kembali bahwa yang mengalami hidrolisis adalah ion yang berasal dari komponen yang lemah, berasal dari asam atau basa lemah. Terakhir, dari larutan berikut ini mana yang menghasilkan garam terhidrolisis? Silahkan diidentifikasi apakah larutan-larutan ini merupakan garam terhidrolisis. Kemudian yang ini silahkan Anda cek apakah reaksinya asam dan basanya sama-sama habis sehingga di dalam larutan hanya tinggal garam saja. Silahkan dicek. Terima kasih, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.